Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik teman-teman, kita lanjutkan ya dari setelah kemarin kita membahas tentang apa itu desain grafis dan juga step by step perancangan desain ya. Jadi step by step gimana sih desain itu bisa terbuat ya. Jadi kita murojaah sedikit ya, mengulang. Desain grafis itu seni menyampaikan pesan ya. Jadi dalam menyampaikan pesan atau berkomunikasi kita melakukannya dengan seni atau eh, visualisasi seperti itu. Kemudian proses perancangan grafis kita mencari informasi kebutuhan dulu, kemudian membuat kerangka kerja, kemudian mencari ide kreatif, dan terakhir eksekusinya, visualisasi. Nah, sekarang kita membahas teori tipografi. Nah, tipografi itu adalah apa sih ya? Tipografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perhurufan ya atau font. Nah, dalam desain grafis, tipografi memiliki dua fungsi, yaitu estetis dan fungsi komunikasi. Jadi, kalau ada suatu poster yang membuat poster itu kita paham isi posternya itu apa, itu karena apa? Tipografinya itu adalah fungsi komunikasi. Kemudian juga fungsi estetis, jadi pemilihan font yang bagus ya. Terus kemudian jarak antara font satu yang dengan font yang lain itu berpengaruh kepada estetisnya. Jadi memiliki dua fungsi yaitu estetis dan juga fungsi komunikasi. Nah, yang diharapkan dari tipografi ini dapat menyampaikan pesan ya atau informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Nah, jadi ini adalah tipografi. Nah, sekarang kita membahas dulu jenis-jenis huruf ya. Jadi jenis-jenis huruf ini ada empat. Ini ada empat ya. Bukan nama font ya, beda. Kalau nama font itu ini ada nama fontnya apa gitu. Tapi ini jenis hurufnya. Nah, jenis yang pertama adalah serif. Nah, serif itu cirinya dia memiliki sirip. Sirip itu apa? Ini. Biar saya zoom ya. Jadi ini sirip. Nah, ini sirip. Kemudian ini juga atau bisa juga memiliki duri ini ya. Nah, ini namanya font apa? Font serif. Nah, jadi biasanya font serif ini kita gunakan ketika suasananya atau yang ingin disampaikan itu biasanya kayak berhubungan dengan hal-hal yang elegan ya. Kemudian modern seperti itu. Ya, premium ini biasanya pakai yang serif. Jadi dia identik dengan elegan ya, seperti itu. Nah, kemudian sans serif. Nah, ciri tidak memiliki sirip. Nah, jadi bedanya cuma itu. Jadi kalau yang serif, ini ada siripnya, ya. Kalau yang sans serif, ini tidak ada sirip. Nah, jadi dia cuma eh, huruf santai aja. Namanya kan sans ya, santai. Jadi dia lebih santai, dia bisa biasa dipakai di forum-forum yang lebih santai ya. Terus juga dia identik dengan modern seperti itu. Jadi sans serif ini bisa juga dia digunakan untuk hal-hal yang elegan premium. Tapi kalau yang identik dengan elegan dan premium itu lebih banyak memakai yang serif. Kalau yang bersifat ya formal juga serif ya. Yang non formal sans serif seperti itu. Nah, kemudian script. Cirinya dia itu Latin atau seperti hand lettering. Jadi yang normalnya itu ada dua, serif dan sans serif ya. Cuman bedanya serif ada serif, sans serif nggak ada. Nah, script ini yang Latin. Jadi semua font yang untuk hurufnya Latin seperti ini ya, atau seperti hand lettering itu masuk ke jenis yang script seperti ini. Nah, biasanya script ini identik dengan kayak kasih sayang ya, kemudian lemah lembut gitu, atau happy juga bisa pakai yang script ini seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir display. Font display itu apa? Ciri tidak bisa dijadikan font bacaan dan hanya dipakai sebagai font judul. Nah, display ini fontnya itu yang seperti memiliki karakter. Jadi dia biasanya tuh digunakan hanya untuk di judul.
Nah, jadi kalau font display ini digunakan di font bacaan itu kurang baik karena dia seperti ini. Kalau misalnya seperti ini dibuat font bacaan nanti kurang fungsi keterbacaan itu berkurang. Jadi font display ini biasanya hanya untuk digunakan di judul-judul bacaan ya, judul-judul poster. Jadi maksimal digunakan cuma dua kata, tiga kata saja. Tidak digunakan di font bacaannya. Ya, jadi ini keempat jenis ya. Insya Allah ini gampang banget untuk dipahami. Serif punya sirip, sans serif tidak punya sirip, script yang Latin atau hand lettering, display ini yang memiliki karakter seperti ini. Ya baik, nah sekarang kita ke teknik tipografi. Teknik tipografi ya, agar tipografi yang dihasilkan menjadi baik, maka ada teknik-teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan terlalu banyak menggunakan font dalam satu desain. Maksimal menggunakanlah 2 sampai 3 jenis font saja. Jadi, misal seperti paragraf yang pertama ini. Ini ada yang jenis serif ya, kemudian sans serif. Nah, kemudian yang seperti ini display. Kemudian yang seperti ini lagi, ini termasuk display ya, tapi juga sans serif juga bisa. Terus kemudian di sini sans serif, di sini script, di sini sans serif, dan nama fontnya di sini beda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu terlalu menyakitkan mata, ya. Jadi kalau kita menggunakan banyak jenis font dalam satu desain, dalam satu bacaan, itu fungsi keterbacaan berkurang dan kemudian estetisnya hilang juga. Padahal fungsi tipografi tadi apa? Ada dua, fungsi estetis dan juga fungsi komunikasi. Jadi di sini estetisnya berkurang dan fungsi keterbacaannya pun berkurang. Jadi jangan sampai kita menggunakan banyak font dalam satu desain. Nah, berbeda dengan yang di bawah. Yang di bawah ini dia cuma menggunakan dua. Yang pertama judulnya dia lebih tebal, kemudian font bacaannya sans serif semua. Nah, ini lebih adem, lebih kalem di mata ya, lebih mudah untuk dinikmati mata dan juga estetisnya juga dapat. Nah, fungsi dari tipografinya dapat semua, fungsi komunikasi dan juga estetis. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya, gunakanlah 2 sampai 3 jenis font saja dalam satu desain. Nah, baik, kemudian yang kedua, jangan gunakan font display untuk jadi font bacaan. Nah, seperti yang tadi kita bahas, font display itu font yang memiliki karakter ya, seperti ini nih. Jadi dia cuma pantas untuk dijadikan font judul saja. Kalau digunakan font bacaan terlalu banyak gini, dia kurang pantas. Ya. Beda dengan yang bawahnya ini. Jadi yang di judulnya dia menggunakan font display. Masih terbaca karena sedikit. Nah, kemudian untuk yang di bacaannya dia menggunakan sans serif. Nah, ini lebih enak dinikmati daripada yang atas. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, nah ini banyak banget biasanya desainer itu tidak memperhatikan, ya, apa terutama desainer pemula. Bahkan yang sudah lama pun kadang tidak memperhatikan. Jadi pastikan ada kontras warna yang pas antara background dan teks. Ya, nah di sini ada 4 background ya. Di sini background yang terang kuning, di sini background yang gelap biru dongker ya. Nah, yang atas ini sulit dibaca karena backgroundnya terang tapi tulisannya juga terang. Nah, beda yang dengan yang bawah. Kalau yang bawah eh, backgroundnya terang, tulisannya gelap. Nah, ini lebih baik, lebih enak dibaca. Kemudian yang sebelah kanan juga ini backgroundnya gelap tapi tulisannya gelap. Nah, akhirnya sulit dibaca. Harus melotot ya. Kemudian di bawahnya beda. Di bawahnya fontnya backgroundnya gelap, fontnya terang. Nah, di sini lebih baik. Nah, jadi di sini kita dapat kesimpulan. Kalau backgroundnya terang, kita pakai font yang terang warnanya, ya, yang terang warnanya. Kalau backgroundnya gelap, ya, font terbalik ya. Jadi kalau backgroundnya terang, ya, kalau backgroundnya terang, kita pakai font yang gelap. Nah, kalau background yang gelap,
kita pakai font yang terang. Nah, jadi biar lebih enak dibaca. Jangan sampai background terang, font juga terang. Atau background gelap, font juga gelap. Nah, ini bakal sulit dibaca. Jadi, background terang, font gelap, background gelap, font terang. Ya. Terus contoh lagi di sebelah kanan, ini juga sama. Background terang, font terang, sulit dibaca. Beda dengan bawahnya. Background terang, font gelap. Nah, ini lebih baik, lebih enak dibaca. Dan juga ini. Ini background gelap, font gelap, sulit dibaca. Background gelap, font terang, ini lebih baik. Nah, semoga bisa dipahami ya di sini ya. Jadi yang perlu diingat kalau background gelap, kalau background gelap yang digunakan teks terang. Kalau background terang yang digunakan teks gelap. Nah, baik. Insya Allah mudah dipahami. Kemudian nomor 4, perhatikan perataan atau alignment agar pesan yang disampaikan dapat terlihat dengan rapi. Jadi seperti yang di sini ya, ini dari atas sampai bawah dari tadi ini rata kiri semua, yaitu fungsi perataan. Jadi terlihat rapi. Jangan sampai rata kiri pun rata kanan, ada yang rata kanan dan kiri, itu terlihat tidak rapi. Maksimal cuma kita gunakan dua perataan untuk judul di tengah, untuk bacaan rata kiri itu masih baik lah ya. Tapi kalau kita ngawur ya rata kiri rata kanan itu bakal tidak mengenakan mata. Baik. Dan lanjut, jangan gunakan huruf yang terlalu tebal atau terlalu tipis karena akan mengganggu kenyamanan penikmat desain. Jadi contoh sebelah kiri ini ada dua ya. Ini yang terlalu tebal, kemudian ini terlalu tipis. Nah ini kurang enak untuk dibaca. Yang lebih enak itu yang pertengahan aja, yang normal di sini. Paham ya, bisa dipahami. Jadi kita gunakan font itu jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, tapi gunakan font yang pertengahan. Nah, itu insya Allah bakalan enak banget untuk dibaca. Kemudian jangan renggangkan font secara tidak proporsional. Nah, ini terlalu molor ke atas. Ini terlalu molor ke samping. Nah, jadi ini harus proporsional atas, bawah, kanan, sampingnya. Jadi kalau di Inkscape itu kalau kita memperbesar yaitu objek, entah itu font atau objek ya, itu kalau kita sambil tahan kontrol itu nanti akan terus proporsional. Nah, itu harus diperhatikan jangan sampai enggak. Nanti akan seperti ini. Dia akan terlalu molor ke atas bawah atau molor kanan kiri seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin itu dulu tentang tipografi ya. Eh, Kemudian kita habis ini akan melanjutkan tentang pengenalan tool di Inkscape. Nah, baik, mungkin skip dulu tentang tipografi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.